Makanya Imam Ghazali mencontohkan, ini contoh-contoh gula sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawi. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, namanya wiridan. Tapi nang hati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya ke Jogja ya kerja. Malah kata santri di Urbat Guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena bapak anak saya itu nggak tahu apa itu nggak tahu. Ya makanya ya manggil saya emang bapak. Nah, anak pulau sing bareng malah luwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyatanya. Kulo nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kulo tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu. Dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konten pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wajar delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah interpretasi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan enggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno satu aku ra roh ya tetep sering pidato. Lah iya macam-macam ya. Ndak gini terus kalau tenang.
Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko kelontong. Dia ngeluh ke saya tuh, sebeli Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Orang tersinggung, harus biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran gue tak kayak itu. Lah kayak modal lopor. Itu ya pak. Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS karena bulan gaji, paham ya? Gue aja dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo. Buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belanja aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kautan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok. Soleh, bedino nih musola di masjid, tapi tak belanja. Nah, jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulangan saya proses. Wong kok dicoba makal mbek wong soleh. Tadi kamar sing wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara Gus Pak gak rawo gak enak. Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar ku teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara, nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Ya iku ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong ya tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum saya ndak tersinggung, andekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ora eling Quran mangkel masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno nating iki ya bagus yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat ini kula dijupun kula termasuk kiai terakhir kiai gede camat-camat lagi do sewentu Gus kula nu ndek anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten-ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini ya sudah begitu untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit rapati butuh derajat memang tak pisau ya tak maki-maki nek kula lalu cune setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari wong sing ngomong niku wong melarat ya orang melarat tidak camat muga ora mungkin melarat itu tak bisa ya, melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa goblok. Jadi ono setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh.
Dipondoki Mastri, wis melarat aneh-aneh. Pondoki Mustafa wis melarat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Duwe kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora badia, wah dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopiah mergo ape nak merga ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya enggak. Lupa mau aku tuh rajin sangoni pangeran. Wa amilu solihat. Ngurmat rohen wa amilu solihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila solihan, diulang-ulang wa amil solihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yo ngalime sak kula, yo alim tenan. Yo putrane ki gede. Padha kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata gue kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi kan tak wiri tak orang. Ini orang nongkrong Gus, mau pulang takut jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong foto nopo ngalim deh. Kalau takut. Loh, jenengan nggak wiri takut. Salah ya jenengan nggak wiri takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena mangkal, kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, Gus. Mergo ora ono sing gaji. Tapi ora ono ugi. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati rusak ora sing dadakno. Tanduk harus gawat. Kene mobil lah rusak aku suka ngutak. Cerita dari protes gak mana be. Kenyataan ini nopo. Terus baru dia cerita. Masa ini jenazah di mangkok. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Saya orang menerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Wah, apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira tadi di kiai urip, nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kula piyambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Oh ini kan. Kok cocok Gus, kula ada iki kepengin ngobati ngoten.
Tapi kalah memang tunggu. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni, kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, bang kone. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah Rohin digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilihan Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pangeran Temaring aku melarat terus nganti mati. Marah itu nak dirasakno, nak dirasakno kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi tidak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini melarat. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mbek kula kacek akeh, tapi nak dunyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato plang-plang bae dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan ora diundang. Lupa wis disane Gus Mbak nggih sak desa napa wah ora sigo. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan
Betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimangan wong siji wong loro. Tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju di sini sugih ra karuan, wis sugih ro, dia anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayune ngene kok tak cono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe. Napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ke dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mantul. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender apa gonku edan ya. Ya le, sender. Oh, sender orang bahasa Rembang lho. Apa liane sender? Oh. Kentir. Kentir kalah kentir. Tapi mirip. Nah, salah ucap repot. Ublek sing ora nyerempet keteringan kelapatan kentir. Anak rugen rawani bakat tak sendiri. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok. Tipikal dia seorang raja. Diterok. Padahal dia niatnya beraga gudin. Buat ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mergo ngrabi anake. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang ngrabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tangga Anda. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah kira iman, ya ras jenglone anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku